Shalom, sekarang kita akan belajar tentang keandalan perjanjian baru, bagian 1. Pertanyaan umat muslim mengatakan, Alkitab telah tercemar. Jadi bagaimana saya bisa mempercayai cerita tentang Yesus? Ini adalah pertanyaan penting, karena untuk memahami siapa Yesus, kita membutuhkan catatan yang dapat dipercaya mengenai kehidupannya. Catatan yang paling lengkap dan memenuhi kriteria adalah perjanjian baru. Oleh karena itu, penting untuk menunjukkan bahwa perjanjian baru dapat dipercaya. Jika perjanjian baru dapat dipercaya, kita dapat mengetahui ajaran, misi, dan identitas Yesus yang disebutkan oleh Petrus sebagai Mesias dan anak Allah. Sebaliknya, jika perjanjian baru tidak dapat dipercaya, maka identitas Yesus akan hilang karena tidak ada catatan yang sah tentang hidupnya. Langkah-langkah untuk membuktikan reliabilitas perjanjian baru. 1. Menunjukkan bahwa manuskrip ditulis cukup awal dan dengan perhatian terhadap detail untuk menjadi catatan yang setia. Yang kedua, memverifikasi apakah sumber atau saksi yang digunakan oleh penulis dapat dipercaya. Nah, kita akan bicara tentang pentingnya dokumen asli. Menurut The Beckett Encyclopedia of Christian Apologetics, tanpa perjanjian baru yang dapat dipercaya, kita tidak dapat mengetahui secara objektif apa yang Yesus katakan atau lakukan. Ini juga berarti kita tidak dapat menentukan apakah Yesus adalah Tuhan, apa yang diajarkan, atau apa yang dilakukan oleh pengikutnya. Sejarah penulisan perjanjian baru. Bruce Metzger dalam The Canon of New Testament menjelaskan bahwa pada awal ajaran Yesus disebarkan secara lisan dan menjadi bagian dari kanon Kristen yang baru. Seiring waktu, narasi-narasi yang mencatat kata-kata dan perbuatan Yesus disusun menjadi Injil yang kita miliki saat ini. Pendapat Dr. F.F. Bruce, Yesus tidak menulis buku. Dia mengajar dengan perkataan dan contoh pribadi, namun pengikutnya mencatat ajarannya yang kemudian menjadi bagian dari tradisi Kristen awal dan dihargai sebagai wahyu. Akhir era bapak-bapak apostolik. Seiring berjalannya waktu, para rasul dan pengikutnya pertama Yesus meninggal. Dan kepemimpinan gereja beralih kepada generasi berikutnya. Pada saat ini, tulisan-tulisan yang berbentuk perjanjian baru mulai dikenal sebagai otoritatif. Metzger menjelaskan bahwa meskipun tidak ada teori formal mengenai otoritas tulisan-tulisan ini, kata-kata Yesus selalu dianggap sebagai otoritas tertinggi. Salah satu tantangan terhadap reliabilitas perjanjian baru adalah transisi lisan yang bisa menyebabkan distorsi. Namun penelitian menunjukkan bahwa dalam budaya lisan kuno, akurasi dalam menyampaikan informasi sangat dihargai dan dipelihara. Pendapat Dr. Craig Keener mencatat bahwa budaya lisan dapat mentransmisikan informasi dengan akurat selama berabad-abad tanpa adanya tulisan. Tradisi ini berlaku dalam tradisi Kristen awal, di mana ajaran Yesus disampaikan secara lisan yang terjaga. Ajaran Yesus dianggap sebagai wahyu Tuhan yang dihormati dan dilestarikan oleh pengikutnya. Sebagian besar perkataan Yesus disampaikan dalam bentuk yang memudahkan untuk diingat. Bahkan Yesus menginstruksikan murid-muridnya untuk mengajarkan dan menyebarkan ajarannya. Para guru memainkan peran penting dalam mentransmisikan tradisi lisan dan ajaran Yesus kepada orang-orang baru memeluk iman Kristen. Asumsi palsu 1. Alkitab hanyalah buku buatan manusia. Banyak orang melihat Alkitab sebagai buku filosofis atau etika, namun ini tidak benar. Alkitab unik karena ditulis lebih dari 1.500 tahun oleh lebih dari 40 penulis dari berbagai latar belakang. Ditulis dalam 3 bahasa, Ibrani, Aram, dan Yunani. Memiliki nubuat yang terbukti 100% akurat, termasuk lebih dari 300 nubuat yang digenapi dalam diri Yesus. Asumsi palsu kedua, Alkitab penuh dengan mitos dan legenda. Beberapa orang menganggap kisah dalam Alkitab
adalah legenda. Namun kenyataannya, murid-murid Yesus bersedia mati untuk membuktikan kebangkitannya. 10 dari 12 murid Yesus secara mati brutal karena iman mereka. Jadi kalau itu mitos, nggak mungkin ada pengikutnya mati dengan cara yang mengenaskan. Nggak mungkin. Itu tandanya bahwa Alkitab itu tidak benar, mitos atau legenda. Asumsi palsu ketiga, Alkitab penuh dengan kesalahan karena ditulis tangan. Meskipun Alkitab ditulis dengan tangan pada zaman kuno, bukti menunjukkan bahwa Alkitab dilestarikan dengan sangat akurat. Manuskrip-manuskrip Alkitab ditemukan dalam jumlah jauh lebih banyak dibandingkan buku klasik kuno lainnya. Asumsi palsu keempat, keandalan Alkitab tidak dapat dibuktikan dari sumber luar. Bukti eksternal termasuk kutipan-kutipan dari Bapak Gereja mendukung keandalan Alkitab. Jika manuskrip hilang, kutipan-kutipan ini sudah cukup untuk merekonstruksi hampir seluruh Perjanjian Baru. Terjemahan ringkas, Alkitab bukan hanya buku biasa, tetapi pesan unik dari Tuhan. Dibuktikan melalui nubuat yang tergenapi dan keberanian murid-murid Yesus yang rela mati demi kebenaran kebangkitannya. Keakuratan Alkitab terbukti melalui banyak manuskrip yang ditemukan dan bukti eksternal dari tulisan gereja awal. Salam.